Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa sampai di bulan ini, di bulan Ramadan, di mana semua pahala dilipat gandakan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini hingga kita bisa merasakan hingga saat ini. Sahabat Imbos Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penghambat terbesar umat manusia untuk bertakwa kepada Allah ialah iblis. Iblis ini memiliki 3 keutamaan, 3 kekuatan. Yang pertama, iblis itu kekal. Yang kedua, iblis itu fokus. Yang ketiga, iblis bekerja secara tim. Dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 15, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Allah menjawab, "Innaka minal munzirin." Jadi iblis itu kekal, hidupnya lama, dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Sahabat Imbos Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang ahli dalam satu bidang tertentu, katakanlah dokter spesialis. Untuk menjadi ahli dalam bidangnya, walaupun dihitung dari TK, waktu yang dia butuhkan itu tidak sampai 100 tahun untuk menjadi ahli. Lalu bagaimana dengan iblis? Berapa tahun umurnya hingga saat ini? Sejak pertama kali diciptakan, sudah berapa umurnya? Artinya, pengalamannya sudah begitu panjang. Ilmunya banyak, wawasannya luas. Sehingga siapa yang bisa menjamin kita bisa lolos dari jebakannya? Sementara iblis sudah paham betul kelemahan-kelemahan setiap manusia. Kalau yang modelnya seperti ini, begini kelemahannya. Kalau yang tipenya kayak begitu, begitu kelemahannya. Sehingga dalam Al-Quran pun dikatakan orang yang bertakwa itu cuma sedikit. Karena memang orang yang masuk surga itu cuma sedikit jumlahnya. Sehingga siapa yang bisa menggaransi kita ini masuk dalam golongan yang sedikit itu. Sementara iblis juga itu fokus. Kerjanya cuma satu. Dalam lanjutan ayat dikatakan, "Fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratal mustaqim." Iblis itu kerjanya cuma satu, tujuannya satu. Apa? Supaya tidak ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan menutup seluruh jalan untuk orang bertakwa kepada Allah. Dalam lanjutan ayat, iblis berkata, "La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim." Semua penjuru mata angin akan digunakan iblis untuk menutup atau mencegah manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mawas diri, lebih hati-hati. Dan yang terakhir, iblis itu bekerja secara tim. Dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah berkata, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins wal jin." Jadi timnya iblis itu ada dari jin, ada juga dari manusia. Kolaborasi dari 3 ini, itulah yang disebut dengan setan. Selama ini banyak orang yang salah persepsi. Kalau setan itu cuma iblis. Tidak, setan itu belum pasti iblis. Kalau iblis pasti setan. Tapi kalau setan itu bisa iblis, bisa jin, bisa juga manusia. Sehingga kita lebih harus hati-hati. Sebab bisa jadi di tetangga kita ada setan. Di rumah kita ada setan. Dan bisa jadi juga kita ini bagian dari setan. Cuma kita tidak menyadari hal itu. Sehingga kita harus lebih hati-hati akan jebakan-jebakan iblis. Sebab tidak ada yang tahu atau bisa menjamin bisa lolos dari jebakan iblis. Jangankan hanya sholat jamaah selalu di masjid,
Bahkan yang selalu soft di awal pun, bahkan imam sekalipun, itu tidak ada jaminan dia bisa lolos dari jebakan iblis. Sebab Allah juga berkata, salah satu orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka ialah orang berilmu yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Kalau salah niatnya dalam imam, lain juga ganjarannya. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia bisa masuk surga. Tapi kalau lain niatnya, misal karena sudah mendengar pujian, bagus ya bacaan imam, bagus ya makhrajnya, benar tajwidnya, lain niatnya pas imam tuh. Lain juga ganjarannya, bukan pahala yang dia dapat, yang ada dosa yang bisa mengantarkan dia ke neraka jahanam, bahkan termasuk orang yang awal masuk neraka. Contoh kasus yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang iblis, tentang godaan iblis ialah Adam. Adam ini memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, Adam adalah manusia pertama. Artinya iblis tidak memiliki pengalaman apa-apa. Tidak ada rujukan atau referensi yang bisa dijadikan patokan bagaimana cara menggoda manusia. Dia tidak tahu kelemahan dan kelebihan Adam. Yang dia lakukan iblis adalah murni spekulasi. Yang kedua, Adam tinggal di surga. Fasilitasnya lengkap, semua serba ada. Yang ketiga, larangannya cuma 1. Tapi bagaimana kerja iblis? Tumbang Adam dibuatnya. Lalu bandingkan dengan kita saat ini. Kita bukan manusia pertama, artinya iblis sudah punya banyak pengalaman. Dia tahu bagaimana kelemahan setiap orang. Dia tahu celah kita di mana. Yang kedua, kita tinggal di dunia dengan segala kekurangannya. Dan yang terakhir, kita larangannya cukup banyak, bahkan sangat banyak, bukan 1. Sehingga kita perlu lebih hati-hati, lebih ekstra waspada agar kita tidak terjebak dalam jebakan iblis itu. Sehingga yang menjadi PR kita bersama ialah marilah kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dalam orang yang diridhoinya sehingga kita bisa masuk dalam surganya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.